Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi seputar asam lambung Gardan City ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang masih parah, yang masih banyak sensasi, yang masih bingung bagaimana mengatasinya, dan udah banyak sekali pengorbanannya, dari pengorbanan pengobatan ya, dari yang lain-lainnya. Pokoknya kita memang banyak sekali pengorbanan ya. Jadi harapan kita semua itu lepas dari asam lambung ini gitu ya. Harapan kita semua pasti gitu, pengen sehat lagi meskipun nggak punya uang, yang penting sehat ya. Kalau sehat itu mau ngapain aja itu enak gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga saja kalian tambah sehat ya, saya juga tambah sehat, kita semua bisa menuju ke sembuh total gitu ya, amin. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Di bawah ini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, dan bagi yang suka silahkan like di bawah ini. Oke, jadi langsung saja saya ingin bahas sedikit tentang sensasi dari asam lambung Gardan City ini. Apa itu mas? Masalah gigi keropos ya. Masalah gigi keropos, coba siapa yang pernah giginya keropos atau yang sedang ngalamin ya giginya keropos. Itu kenapa? Apakah akibat dari asam lambung ini atau bukan ya? Ini menurut yang saya saring dari teman-teman semua, dari penderita yang sudah sembuh juga, dari dokter juga ya. Jadi untuk gigi keropos ini itu akibat asam lambung yang tinggi ya. Loh, kok bisa tinggi mas asam lambungnya ya, kok bisa sampai ke mulut? Apakah saya pernah asam lambung saya tinggi, di bagian mulut itu asam terus, apalagi habis makan itu ya. Habis makan itu mulut asam semua, mulut asam. Tapi gini bedanya, yang saya bahas kan gigi keropos ya, gigi keropos. Dan di sini saya giginya tidak keropos ya, cuma linu-linu aja tapi nggak keropos ya. Mungkin ada teman-teman yang keropos giginya sampai berlubang-berlubang gitu, ada. Soalnya teman saya juga ada, dia giginya keropos gitu katanya ya, dan itu katanya dicabut giginya ke dokter gigi, dan setelah dikasih obat gigi ternyata obat gigi itu memicu asam lambung naik ya. Di situ juga entah bagaimana, saya nggak tahu ya, pokoknya dikasih obat lagi untuk menurunkan asam lambungnya. Jadi masalah asam lambung naik kan memang lambung kita masih belum normal ya, atau di area lambung lah ya, di area lambung kita itu masih belum normal, masih ada masalah-masalah ya, masih ada yang perlu dinormalkan gitu ya. Karena mungkin pola makan kita juga yang tidak sehat, terus kita sering makan pemicu dari naiknya asam lambung itu juga bisa ya. Karena kalau asam lambung naik bahkan sampai ke mulut, seperti yang saya pernah rasakan, itu rasanya asam ya, di tenggorokan itu nggak enak, kayak apa ya, kayak radang-radang gitu rasanya ya, kayak serak-serak radang gitu rasanya. Terus di mulut itu asam, di gigi, di mulut, di lidah itu asam semua ya. Itu ternyata setelah saya cari informasinya, ternyata itu dari asam lambung yang naik sampai ke kerongkongan, bahkan ke mulut, bahkan bisa juga muntah karena sangat tingginya asam lambung ya. Ada yang muntah, jadi dia muntah, muntahnya itu airnya itu asam. Nah itu yang dinamakan cairan asam lambung. Cairan itu tempatnya di lambung, cuma lambung yang kuat menahan dari kerasnya atau sifat korosifnya dari cairan asam lambung. Cairan asam lambung itu sifatnya korosif. Kalau di lambung itu kan dia memang tempatnya di lambung. Jadi di lambung itu dia diciptakan memang kulit bagian dalam dari lambung itu ada mukosa lambung ya. Itu tahan akan korosif dari cairan asam lambung. Kalau cairan asam lambung sampai naik ke kerongkongan, bahkan ke mulut, bisa merusak apa yang dilewatinya. Gitu ya. Semoga kalian paham. Jadi asam lambung itu memang khususnya di lambung. Kalau dia sampai naik, bisa jadi kelebihan asam lambung akibat pikiran, juga bisa akibat makanan yang kita makan ya, itu juga bisa.
Terus akibat katup esofagus kita yang lemah itu juga bisa. Loh, kenapa Mas? Kok katup esofagusnya bisa lemah? Nah, dari makanan itu juga bisa ya. Makanan itu bisa melemahkan otot esofagus itu juga bisa. Misal seperti coklat, itu kan melemahkan otot esofagus kita. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, untuk yang giginya keropos atau yang asam lambungnya sampai naik sampai ke mulut itu asam, ya itu saya simpulkan itu dari cairan asam lambung yang berlebihan. Nah, solusinya bagaimana Mas? Ya kalian gini, kalau telat makan, pemicunya kalian harus tahu. Kalau tentang makanan, pantangan, itu pemicunya. Telat makan, itu juga pemicunya. Ya, masalah minuman, apalagi minuman berkafein, ya seperti teh, kopi, itu juga pemicunya. Ya, dari pikiran, itu juga bisa jadi pemicunya. Jadi pemicunya itu banyak. Kalian coba. Yang penting kalian intinya 3 pola hidup sehat ini: pola pikir, pola hidup, pola makan, dan jaga pantangan-pantangannya. Itu ya. Semoga kalian paham apa yang saya bicarakan. Pelajari terus tentang 3 pola hidup sehat dan pantangan-pantangannya. Coba kalian pelajari dulu. Ya. Apalagi kalau gini ya, ada lagi pemicunya tidur. Ya. Masalah tidur. Kalau kalian tidur pakai bantal satu, bahkan tidak pakai bantal, itu posisi tubuh kita kan gini ya, lurus. Nah, itu bisa menyebabkan asam lambungnya naik. Itu juga bisa. Ya, jadi memang banyak. Memang kita itu harus belajar banyak tentang asam lambung ini tuh bagaimana sih? Ya, cara kerjanya dia asam lambung atau lambung itu bekerja itu bagaimana? Kalian harus tahu. Ya, harus paham. Jadi dokter dari penyakit kita itu kita sendiri. Itu ya. Dokter yang bisa menyembuhkan penyakit kita itu kita sendiri. Khususnya asam lambung yang kronis ya. Gitu. Jadi misal kalian ke dokter manapun nggak bisa, ya dokternya kalian sendiri. Kalian harus pelajari bagaimana makannya, bagaimana ya, cara makannya juga bagaimana, jenis makanannya itu apa saja kalian harus tahu, pencetusnya apa saja kalian harus tahu. Ya, nggak bisa kalian kok makan sembarang terus kalian nggak mau memperhatikan pola makan, pola hidup, pola pikir kalian. Nggak bisa. Kalau kalian nanti udah tahu, udah mempelajari semuanya, udah tahu makanan apa yang tidak cocok di tubuh kalian, nanti kalian lama-lama pasti akan merasakan efek baiknya. Entah itu udah agak enakan, terus nggak ngerasain asam lagi, ya pasti. Misal seperti saya dulu sering ngerasain asam, ya di mulut itu asam, apalagi habis makan, ya sering banget saya. Bahkan habis makan, kadang makan cemilan aja sedikit itu ngerasain asam banget, ya di mulut tuh asam banget. Tapi setelah kalian ngerasain asam, kalian harus langsung minum air putih hangat. Nah itu biar cairan asam lambung itu terdorong kembali ke tempat asalnya, yaitu di lambung. Ya, kalau bisa sih air putih hangat, ya karena dia itu cepat, ya cepat untuk mendorongnya itu cepat. Kalau air putih biasa sih bisa, cuma lebih efektifnya sih air putih hangat ya. Dia itu cepat langsung mendorong dan rasa asamnya itu segera hilang. Itu yang saya tahu, yang saya alami ya. Jadi masalah asam lambung naik itu kan banyak pemicunya, kalian harus tahu, kalian harus pelajari semuanya bagaimana itu sifat dari asam lambung itu bagaimana ya. Terus kok bisa naik itu bagaimana, kalian makan apa, itu kalian harus tahu. Kalian mau ke dokter sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali, bahkan sudah habis berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, kalau kalian tidak melakukan 3 pola hidup sehat ini dan jaga pantangan-pantangannya, percuma. Menurut saya ini percuma. Soalnya yang tahu itu kita sendiri ya, kecuali kalian mungkin kakak atau adiknya itu dokter, dia dokter spesialis penyakit dalam,
merawat kamu, ya, merawat kalian, dan dia paham apa yang tapi kebanyakan sih dokter yang tidak pernah merasakan itu tidak paham ya, tapi setidaknya bisa merawat, harus makan ini tapi kan itu jangkanya panjang ya. Kalau misal bisa dirawat begitu itu bagus ya, apalagi yang merawat dokter ya, tahu obat-obatannya, tahu ya, jelas gitu ya, itu menurut saya. Tapi mungkin jarang ya, kalau mungkin punya kakak dokter, adik dokter bisa dirawat itu jarang sekali ya. Mungkin bisa lewat komunikasi lewat handphone, mungkin bisa ya. Kalau dirawat sih menurut saya nggak mungkin ya, karena itu kan prosesnya lama ya, nggak mungkin ngerawat terus. Mungkin kita sendiri, kembali ke kita sendiri, percuma ya, kembali ke kita sendiri, kita yang tahu. Kita harus jadi dokternya ya, kita harus jadi dokternya untuk menyembuhkan diri kita sendiri ya. Soalnya yang ngerasain kita sendiri. Mau makan ini kita makan, nggak ada orang tahu. Makanan itu ternyata bikin perutnya nggak enak, bikin keliengan. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, yang tahu kita sendiri. Jadi kita harus jadi dokter sendiri, jadi harus jadi dokter ya, dokter khusus asam lambung yang kita alami, yang kita derita ini. Dan nanti kita kalau udah tahu ya pasti tahu kuncinya bagaimana, yang cocok di tubuh kita itu bagaimana, maunya tubuh kita itu bagaimana, maunya lambung kita itu bagaimana ya. Pasti kita nanti lama-lama akan paham. Nggak mungkin kita begini terus ngerasain sensasi yang dasar terus, itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Pasti lama-lama kita akan berkurang ya. Kalau kalian mau belajar ya, belajar tentang asam lambung bagaimana, karena tiap orang juga beda-beda, nggak semua orang itu sama ya. Ada yang menyarankan asam lambung makan banyak nanti sembuh. Coba kalian perut nggak enak, makan banyak, perutnya tambah nggak enak ya. Itu yang saya alami. Kalau masalah makan, menurut saya itu kalau menurut saya itu mungkin berbeda pendapat. Kalau kata orang yang sudah sembuh mungkin itu harus makan banyak ya. Tapi menurut saya makan banyak itu nggak bagus ya. Yang bagus itu makannya sedikit tapi sering. Nah itu bagus ya. Sudah saya terapkan. Coba saja kalau kalian nggak percaya gitu. Oke, jadi gitu saja, mengingat durasinya semakin panjang ya. Semoga bermanfaat, semoga kalian tuh paham apa yang saya sharingkan di kalian, atau yang saya bicarakan di video ini ya. Semoga saja kalian paham dan bisa membantu ya, semoga saja. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Jadi gitu saja, kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.